Scorpio dikenal karena sifatnya yang penuh gairah dan asertif, dengan tingkat tekad dan fokus yang tak tertandingi oleh zodiak lainnya. Mereka dikenal mendalami penelitian untuk mengungkap kebenaran di balik apapun yang mereka anggap penting. Scorpio adalah pemimpin dan pemandu hebat dengan banyak akal, berdedikasi, dan tak kenal takut dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebagai sign zodiak berelemen air, Scorpio, seperti Cancer dan Pisces, mengalami, mengekspresikan, dan menghadapi emosi mereka. Mereka selalu berjuang melawan segala bentuk ketidakjujuran, dan harus belajar untuk tidak memanipulasi atau mempengaruhi orang dengan cara yang tidak jujur atau langsung. Kecenderungan yang melekat ini dapat membuat Scorpio curiga dan cemburu, mengarah pada pola perilaku yang tidak biasa yang harus mereka atasi. Scorpio, tenang dan misterius, dengan pemahaman mendalam tentang aturan alam semesta yang memberi mereka kekuatan yang mungkin tidak dikenali orang lain. Zodiak ini diperintah oleh dua planet, Pluto dan Mars. Pluto mewakili transformasi dan generasi, sementara Mars memberi Scorpio inisiatif untuk membangun hidup mereka dengan kekuatan dan energi yang besar. Scorpio dikirim oleh Dewi Gaia untuk menyelesaikan misi mematikan, dan mereka tidak kenal takut dan tak terbendung dalam pengejaran mereka. Mereka berjuang tanpa henti untuk tujuan mereka, tanpa mempedulikan kegagalan ataupun konsekuensinya. Dengan kesadaran diri yang mendalam, Scorpio dapat menemukan cara untuk menghadapi motif terdalam dan tergelap mereka, serta menyembunyikan bakat dan keinginan gelap mereka. Mereka harus membebaskan diri dari batasan dan tabu, untuk menemukan kebebasan untuk memperjuangkan keyakinan mereka dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Scorpio adalah sign yang terkait dengan seksualitas, dan keinginan untuk hubungan fisik dan emosional yang mendalam dengan orang lain. Scorpio sangat bersemangat dalam mencari keintiman, dan cinta yang lengkap yang akan memenuhi hidup mereka dengan kesenangan, penyerahan, dan penyatuan. Mereka membutuhkan pasangan yang cerdas, praktis, dan jujur, dan kecocokan dengan sign lain sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk merangkul bayang diri mereka. Scorpio dapat berdedikasi dan setia, tetapi terkadang mereka menjadi obsesif, posesif, dan terkadang terlalu berlebihan. Scorpio tidak kekurangan inisiatif, dan mereka menganggap kehidupan seks mereka sangat penting. Mereka mungkin terlibat dalam one night stand dan hubungan yang tidak memenuhi kebutuhan emosional mereka, tetapi gaya hidup ini tidak akan membuat mereka bahagia untuk waktu yang lama. Seiring bertambahnya usia, Scorpio akan menyadari bahwa tanpa hubungan emosional, pengalaman seksual tidak ada gunanya. Scorpio berteman baik dengan kejujuran dan pendekatan langsung, ditambah dengan emosi yang kuat. Mereka berdedikasi, setia, dan cerdas, dan menikmati kebersamaan dengan individu yang cerdas dan menyenangkan yang membawa cinta dan warna ke dalam hidup mereka. Persahabatan mereka penuh kejutan dan perubahan mendadak yang terkadang berakhir tiba-tiba tanpa penjelasan. Scorpio memahami bahwa perubahan adalah satu-satunya yang konstan di semesta, dan menerimanya dalam semua hubungan mereka. Scorpio adalah sign yang mengalami hubungan yang menantang dengan bulan, dan mereka selalu dihadapkan pada tugas untuk membebaskan diri dari nilai dan pola keluarga tertentu yang dipaksakan pada mereka di usia muda. Selama masa kesakitan dan penderitaan, mereka meminta bantuan kepada keluarga terdekat dan merasakan cinta serta dukungan mereka di saat-saat tergelap. Namun, mereka mungkin gagal menyadari bahwa cinta dapat diungkapkan melalui cara yang ringan, penuh warna, dan kreatif. Scorpio menemukan ungkapan ini melalui keluarga yang mereka ciptakan, bukan keluarga yang mereka tinggalkan. Scorpio memiliki tingkat dedikasi yang hampir mengganggu ketika mencapai tujuan mereka, membuat mereka luar biasa dalam peran manajemen dan pemecahan masalah yang membutuhkan energi dan usaha yang signifikan. Mereka berkembang di bawah tekanan dan unggul dalam lingkungan penuh tekanan yang membutuhkan tangan yang tenang dan mantap. Berikut adalah prediksi horoskop atau ramalan zodiakmu di bulan Juli tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kamu dalam menjalani kehidupan di bulan ini. Namun tidak ada salah dan ruginya untuk support terus channel sederhana ini dengan cara like, share, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih.
Penempatan planet nodal Rahu di rumah ke-6 memberi para Scorpio tekad untuk mengatasi semua tantangan. Rahu di rumah ke-6 juga akan memberikan kesehatan yang lebih baik untuk Scorpio, namun pada saat yang sama mungkin juga membuat mereka khawatir. Horoskop bulanan Juli tahun 2023 menunjukkan bahwa orang yang lahir di bawah zodiak Scorpio ini dapat menghadapi hasil yang beragam karena Saturnus akan ditempatkan di rumah keempat. Jupiter di rumah ke-6 yang hadir mulai bulan ini mungkin menimbulkan kesulitan sehubungan dengan karir Scorpio di bulan ini. Kinerja maksimal yang sudah diberikan kurang mendapat apresiasi dan kepuasan. Karena hal tersebut, akan muncul alasan untuk mencari dan mendapatkan peluang baru dengan berganti pekerjaan. Tetapi bukan hanya itu solusinya, kurangnya koordinasi, komunikasi dan fokus Scorpio akhir-akhir ini, mungkin jadi salah satu faktor sebabnya. Dan sepertinya tubuhmu sudah lelah dan stres, maka ambillah cuti dan segeralah pulang untuk beristirahat. Dari segi keuangan, secara umum semuanya akan baik-baik saja. Walaupun pengeluaran meningkat, khususnya untuk kebutuhan rumah, namun aliran pemasukanmu juga sangat baik. Jupiter yang dermawan sebagai tuan rumah kedua dan kelima yang menempati rumah ke-6, bisa memberikan hasil yang lumayan untuk Scorpio yang saat ini sedang menjalin cinta dengan pasangannya. Tapi untuk Scorpio yang masih melajang nampaknya peruntunganmu akan cinta di bulan ini belum sepenuhnya milikmu. Mereka yang berada dalam kehidupan pernikahan mungkin tidak menganggap bulan Juli ini terlalu menggembirakan, karena Jupiter berada di rumah ke-6 dan karenanya kebahagiaan di bulan ini tidak terlalu baik bagi para Scorpio. Bagi yang sudah berumah tangga, akan ada pertengkaran-pertengkaran kecil dan adu argumen tentang apa yang salah dan benar. Namun itu hanya hal biasa yang disebut bumbu dalam rumah tangga dan tidak akan merubah dan merusak apapun dalam cinta kalian. Tapi jangan ikut sertakan Scorpius dalam diri kalian ketika sedang berdebat dengannya ya. Memprioritaskan perawatan diri adalah yang paling penting yang harus Scorpio lakukan. Luangkan waktu untuk merawat tubuh dan pikiranmu, pertimbangkan untuk memulai rutinitas olahraga baru, menerapkan kebiasaan makan yang sehat, atau melakukan hobi yang mengurangi stres dan mendorong relaksasi. Saat melakukan aktivitas fisik, berhati-hatilah terhadap kemungkinan kecelakaan atau cedera dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Menurut horoskop kesehatan Scorpio bulan ini, sangat penting untuk menghindari kelelahan. Selain itu, perhatikan kesehatan mental dan kesejahteraan emosionalmu. Catatan untuk Scorpio, waspadai potensi masalah kesehatan yang terkait dengan sistem saluran kemih dan reproduksi. Untukmu yang bertanya-tanya apa itu rumah atau house dalam astrologi zodiak, berikut adalah penjelasan singkatnya. Selain zodiak, planet, dan aspek, ternyata rumah atau house merupakan fondasi dalam keseluruhan birth chart atau bagan kelahiran. Sama seperti roda zodiak, rumah juga terbagi menjadi 12 bagian, dan masing-masing mewakili berbagai aspek dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengembangan diri, kesehatan, hingga eksistensi, dan banyak hal lainnya. Walaupun sama-sama terbagi menjadi 12 bagian, namun roda zodiak dan pembagian rumah itu berbeda. Jika roda zodiak terbagi berdasarkan pergerakan rotasi tahunan matahari, rumah atau house di sisi lain mencerminkan rotasi bumi selama 24 jam di sekitar porosnya. Karena rumah dianggap tidak kalah penting dengan zodiak dalam kehidupan, maka selain mengetahui tanggal lahir, penting bagi seseorang untuk mengetahui waktu kelahirannya juga. Anggap saja Wheel of Houses adalah peta di langit, dengan planet-planet terus bergerak dari rumah ke rumah. Ketika kamu lahir, setiap planet berada di rumah tertentu, dan rumah tersebut dapat dilihat di birth chartmu. Ke-12 rumah ditentukan berdasarkan waktu kamu lahir, dan bukan hanya tanggal.
Rising sign atau zodiak yang muncul saat seseorang lahir, disebut sebagai ascendant, dan akan menandai rumah atau house pertamanya. Rumah pertama sampai ke-6 sendiri membahas lebih banyak tentang hal-hal personal, sedangkan rumah ke-7 hingga ke-12 membahas lebih banyak tentang hal yang bersifat publik atau sosial. Jadi jika Jupiter atau planet keberuntungan berada di second house atau rumah kedua, yang mengatur keuangan di saat kamu lahir, menghasilkan uang kemungkinan tak sulit bagimu. Rising sign kamu atau tanda zodiak yang berada pada cakrawala pada momen kamu lahir, juga dikenal sebagai ascendant, menandakan satu stone house, dan para astrologer membaca Wheel of Houses berlawanan arah jarum jam mulai dari titik tersebut. Ketika melihat birth chart, mungkin kamu menyadari ada sejumlah planet dalam rumah-rumah tertentu, sedangkan beberapa rumah lainnya kosong. Ini normal dan ini semua berperan dalam membangun kepribadian dan jalan hidup setiap orang unik. Rahu dan Ketu dalam astrologi umumnya dianggap sebagai objek planet yang jahat. Rahu sebaliknya disebut entitas abstrak dan bertanggung jawab menyebabkan gerhana. Menurut mitologi Hindu, Rahu dan Ketu adalah dua entitas bayangan. Mereka dianggap sebagai planet jahat, dan istilah Rahu kala dianggap tidak menguntungkan untuk memulai pekerjaan yang baik. Rahu dan Ketu menyelesaikan perjalanan mereka dalam 18 tahun dan selalu berjarak 180 derajat satu sama lain. Ini bisa bertepatan dengan simpul naik dan turun bulan di bidang ekliptika bumi. Secara teknis Rahu dan Ketu mewakili titik persimpangan jalur matahari dan bulan. Mereka juga disebut simpul bulan utara dan selatan.